dokumen flow. Di sini ada beberapa dokumen yang biasa ditemukan di dalam proses fulfillment atau proses pemenuhan. Dokumen tersebut adalah terdiri dari pertanyaan pelanggan atau customer inquiry, kutipan atau quotation, pesanan pembelian pelanggan atau customer purchase order, sales order atau pesanan penjualan, picking dokumen, ya. Jadi memilah dokumen, pengepakan dokumen, customer invoice, ya, faktur tentang pelanggan, dan pembayaran pelanggan, ya. Jadi dokumen-dokumen ini harus mampu menjawab kunci-kunci pertanyaan: apa tujuannya, siapa, kapan, apa dan di mana, dan langkah-langkah serta variasi setiap stepnya, bagaimana data melalui proses, dan bagaimana tanggung jawab untuk setiap data. Kita masuk saja ke customer inquiry atau pertanyaan pelanggan, ya. Ini adalah dokumen tentang customer inquiry, ya, di mana pelanggan itu menanyakan tentang barang-barang yang ada di dalam usaha yang dilakukan, ya. Jadi di sini seperti yang kita lihat di bagian sebelumnya tentang pertanyaan pelanggan, di mana permintaan informasi tentang ketersediaan dan harga produk yang ditentukan dalam yang ditentukan di sini, termasuk data seperti pelanggan, ya. Data pelanggan tuh ya ini, ya. Data pelanggan, lalu produk pelanggan tertarik dan jumlah yang diinginkan, ya. Jadi yang pelanggan tertarik dengan item-item apa saja dan jumlahnya, ya. Dan individu yang mengirim pertanyaannya. Nah, ini individunya ini. Jadi Patrick Wilson, ya, dia menanyakan tentang item-item yang ada di dalam SSB, ya. Jadi Patrick Wilson ini dari Worldwide Skateboard Distribution, dia sebagai agent, ya, agent daripada SSB. Patrick Wilson ini distributor daripada Worldwide Skateboard, ya, yang berlokasi di Ann Arbor, Michigan, ya. Dia menanyakan tentang ketersediaan dan biaya 20 perlengkapan, ya. 20 perlengkapan pertolongan pertama, ya. Skateboard first aid kit, ya. Lalu 10 t-shirt, 50 skateboard level awal, ya, dan 10 helmet. Quotation, ya. Setelah Departemen Penjualan menerima permintaan, ia menyiapkan tanggapan daripada permintaan customer tersebut, ya. Jadi dalam bentuk kutipan atau quotation, ya. Kutipan atau quotation ini menjelaskan ketersediaan dan harga barang yang jadi setelah Departemen Penjualan menerima permintaan, ia menyiapkan tanggapan, ya, dalam bentuk quotation atau kutipan. Jadi kutipan ini menjelaskan ketersediaan dan harga bahan yang ditentukan dalam inquiry, ya, dalam permintaan, ya. Jadi dia barangnya mintanya apa, ya, permintaannya, lalu di sini dicek di warehouse, ya, apakah ada, ya, dan cantumkan harganya. Nah, ini quotation atau kutipan. Jadi kutipan ini ditujukan pada orang yang mengirim pertanyaan, ya. Dalam hal ini adalah Patrick, ya, yaitu Mr. Patrick Wilson. Ini menentukan masa berlaku 30 hari, ya. Di sini ada 30 hari, ya. Ya, masa berlakunya 30 hari dokumen ini, yang berarti bahwa harga dan ketersediaan yang tercantum dalam kutipan ini dijamin tidak akan berubah
ya dalam waktu 30 hari ya. Perlu diingat juga bahwa quotation atau kutipan ini didasarkan pada kondisi yang ada pada saat dokumen disiapkan ya. Menentukan periode validitas, mencegah pelanggan untuk mencoba mengutip titik yang jauh lebih lama ketika kondisi yang terkait dengan harga dan ketersediaan mungkin telah berubah. Jadi quotation ini mencakup ketentuan pembayaran dan pengiriman ya di area 2 ini ya, di mana pengiriman itu melalui FOB receiving dock, dermaga penerima ya. Ketentuan pembayaran dan pengiriman untuk proses pemenuhan sama seperti procurement ya, yang telah dibahas di dalam bab sebelumnya. Maka di dalam kutipan ini juga akan dicantumkan harga per unit untuk setiap unit baris ya. Dari setiap unit material berapa harga per unitnya, lalu di total dikalikan dengan jumlah yang diinginkan. Quotation SSB ya, quotation atau kutipan daripada SSB ya, menunjukkan total 2.940. Jadi kutipan ini juga mencantumkan nama orang yang menyiapkan dokumen ya, si Matt Chun ya. Jadi kutipan ini diidentifikasi dengan nomor kutipan yang ini ya. Ini adalah nomor kutipan yang terletak di bagian atas kanan ini ya. Oke. Jadi nomor ini berguna karena memungkinkan kutipan ini diidentifikasi secara unik seandainya harus diambil untuk menjawab pertanyaan pelanggan atau untuk memverifikasi bahwa pesanan pelanggan itu mempunyai nilai dan memenuhi persyaratan kutipan ya. Jadi perusahaan mengirimkan kutipan tersebut kepada pelanggan melalui fax atau email dan mengarsipkan salinan kertasnya juga di bagian untuk sebagai catatan atau rekaman atau file ya oleh bagian sales tentunya ya, dalam hal ini adalah Matt Chun. Jadi selanjutnya pesanan pembelian pelanggan ya. Jadi setelah menerima penawaran ya, pelanggan harus memutuskan apakah harga dan ketentuan yang ditawarkan itu memuaskan ya. Jika ya, maka pelanggan akan mengkomunikasikan keinginan untuk membeli bahan dalam bentuk pesanan pembelian pelanggan atau PO ya. Sebuah pesanan pembelian adalah perjanjian untuk membeli material yang diperkirakan untuk harga yang diperkirakan berdasarkan persyaratan yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam proses fulfillment ini, dokumen yang sama seperti dalam procurement, tetapi datanya mencerminkan perspektif pelanggan dari SSB. Jadi dari gambar ini Worldwide ya telah mengirimkan PO ke SSB ya. PSB dengan nomornya adalah 10074 ya. Jadi kalau yang tadi ini adalah 100435, ini 100074 ya. Untuk kuantitas dan harga yang sesuai dengan yang telah dikutip ya pada dokumen sebelumnya. Lalu area 3 di sini, mengidentifikasikan syarat pembayaran ya, syarat pembayaran dan pengiriman serta moda pengiriman yang disukai. Seperti halnya ketentuan pembayaran dan pengiriman. Berbagai opsi pengiriman yang telah didiskusikan di bab sebelumnya juga berlaku di sini ya. Jadi dalam hal Worldwide telah meminta agar pesanan dikirim melalui pengiriman darat untuk tiba paling lambat 1 Agustus. Receiving dock, jadi melalui darat ya. Nah, akhirnya di area 4 ini mengidentifikasikan orang yang memberi otorisasi pesanan. Ya, jadi orang yang memberi otorisasi pesanan dalam hal ini adalah Patrick Wilson ya. Oke. Patrick Wilson ini dari pihak agent ya,
purchasing agentnya. Jadi dari pihak purchasing. Oke, selanjutnya sales order, order penjualan. Ketika perusahaan menerima PO, PO pelanggan, di Super Skateboard Builder, pesanan penjualan juga dibuat di departemen penjualan. Ya, karena PO didasarkan pada quotation atau kutipan asli perusahaan, itu harus berisi informasi yang sama mengenai produk, jumlah, harga, dan tanggal pengiriman yang ada pada quotation atau kutipan. Mungkin perlu diperhatikan bahwa setiap langkah proses, mulai dari pertanyaan pelanggan hingga penawaran harga, hingga pesanan penjualan, ada banyak pengolahan informasi penting ini. Ya. Mungkin juga bahwa redundansi ini membuang-buang waktu dan sumber daya yang berharga. Tapi faktanya memang mengulang informasi penting, ya, itu untuk memastikan bahwa perusahaan atau pelanggan memiliki pemahaman yang jelas tentang detail yang terkait dengan transaksi. Pesanan penjualan memiliki dua tujuan utama. Ya. Yang pertama itu adalah standarisasi data yang disebut dengan PO pelanggan. Ya. Customer purchase order, ya. Pesanan pembelian dari pelanggan, ya. Pesanan pembelian dari pelanggan atau purchase order, yang berbeda tidak mungkin memiliki tampilan yang sama dalam hal konten, format, dan tata letak. Pesanan penjualan berisi semua data yang diperlukan dalam format yang paling sesuai untuk organisasi yang menerima pesanan. Jadi lebih mudah menangani pesanan penjualan yang selalu terlihat sama dan memiliki data yang sama di tempat yang sama daripada menangani pesanan pembelian pelanggaran yang format dan kontennya itu bervariasi. Pesanan penjualan akan menyatakan data yang relevan dari purchase order pelanggan seperti misalnya seperti nama, alamat, dan jumlah. Ya. Juga berisi data tambahan yang diperlukan untuk menyelesaikan proses seperti nomor akun pelanggan dan nomor pesanan penjualan internal. Nomor yang ditetapkan oleh organisasi yang menerima pesanan pelanggan berbeda dengan nomor PO pelanggan yang ditetapkan oleh pelanggan saat membuat PO. Nomor pesanan penjualan adalah bagian penting dari data yang digunakan untuk men-track atau melacak status pesanan saat mengalir melalui proses pemenuhan. Dari gambar ini, ya, dokumen ini, pesanan penjualan atau sales order mengidentifikasikan pelanggan sebagai distributor World Skateboard. Jadi pelanggannya ini distributor Worldwide Skateboard. Ya. Jadi area 1 ini menunjukkan identifikasi pelanggan, ya, dengan alamat penagihan dan pengiriman berbeda, walaupun isinya sama. Kenapa berbeda? Karena biasanya sales order ditujukan kadang di tempat yang barangnya itu nanti dikirimkan di tempat yang berbeda. Jadi gudangnya itu berbeda dengan kantor pusat. Jadi surat ditujukan kemana, barang ditujukan kemana. Jadi ada dua. Tapi kebetulan di sini sama. Ya. Jadi di sini alamat terpisah. Dikarenakan materi akan dikirim ke gudang, ya, yang tidak selalu berlokasi di alamat yang sama dengan kantor perusahaan tempat pembayaran ditangani. Nah, jadi di sini kebetulan sama untuk SSB, ya. SSB telah menetapkan nomor yang unik, yaitu 34567, ya. Dan ini adalah nomor PU-nya. Di sini ada tanggal, ya, tanggal PU, syarat pemesanan dan pengiriman. Jadi
pengirimannya grounded, dan syarat receiving dot. FOB-nya receiving dot, dan jamnya adalah net 50 seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya. Ini adalah tanggal pengiriman, tanggal PO, tanggal pengiriman. Ya. Tujuan kedua adalah pesanan penjualan membuat catatan internal. Customer order, ya. Customer order adalah membuat catatan internal pesanan pelanggan yang dapat digunakan untuk melacak kemajuan. Selain data yang disebutkan di atas, pesanan penjualan akan menyertakan ruang untuk menambahkan data saat berbagai langkah dalam proses pemenuhan telah diselesaikan. Jadi data ini akan mengidentifikasi individu yang menyelesaikan setiap langkah, kapan dan di mana. Dalam lingkungan manual, pesanan penjualan adalah dokumen multibagian. Ya. Pesanan penjualan atau sales order itu merupakan dokumen multi dan harus diisi dengan tangan. Sebaliknya, sistem perusahaan secara otomatis dia akan menangkap dan menyimpan data ini. Data tersebut kemudian digunakan untuk melacak pesanan dan menghitung waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan berbagai langkah dalam memenuhi pesanan. Setelah Matt membuat pesanan penjualan, ya, Matt Jun, dia akan mengarsipkan salinan bersama dengan PO pelanggan, ya, purchase order customer. Ya. Jika PO didahului dengan permintaan dan kutipan, ya, dia akan mengisi dokumen tersebut dengan pesanan penjualan juga. Ya. Dia kemudian mengirimkan sales order tersebut ke gudang untuk proses lebih lanjut. Gambar ini menunjukkan pesanan penjualan dalam keadaan selesai. Ya, ini sudah selesai ya. Artinya semua tahapan dalam proses pemenuhan ini sudah terpenuhi semuanya. Ya. Produk sudah dikirim ke pelanggan dan pembayaran sudah diterima. Di bagian ini, area ini menunjukkan bahwa Matt Jones itu menerima PO. Ya. PO pelanggan pada tanggal 18 Juli dan menyiapkan penjualan. Yang kedua, tim di gudang mengemas dan mengirimkan pesanan masing-masing pada tanggal 23 dan 24, ya, dipaketkan dan dikirim itu tanggal 24 Juli. Lalu sana mengirim faktur, ya, tanggal 30 Juli, ya, dan mencatat pembayaran dari pelanggan pada pembayarannya ketika dibayar lalu dicatat oleh sana itu pada tanggal 7. Nah, jadi dengan demikian seluruh proses ini memakan sekitar 3 minggu untuk diselesaikan dari mulai PO sampai dengan pembayaran. Picking dokumen, ya. Picking atau mengepik, picking, jadi picking atau memetik atau mengepik, ya, mengepik. Jadi picking ini merupakan tindakan mengambil material yang dibutuhkan dari gudang. Ya. Saat gudang menerima pesanan penjualan, gudang akan menyiapkan dokumen pengambilan. Beberapa data yang ada di dokumen picking sama dengan yang ada di sales order. Ya. Jadi pada gambar ini misalnya dokumen pengambilan menyertakan nama dan alamat pelanggan, ya, nama dan alamat pelanggan, ya. Tanggal dan syarat pengirimannya, ya, juga disebutkan di sini. Selain ini, dokumen memberitahu picking berapa banyak item yang memberitahu picker yang melakukan pengepikan, ya, berapa banyak item yang menjadi bagian dari pesanan ini. Ini ya. Oke, jadi dokumen ini memberitahu yang melakukan pengepikan berapa banyak, menunjukkan informasi item-item itu dapat dipick di lokasi di bagian mana yang ada di dalam gudang, ya. Itu lokasinya kebetulan ada di 30, ya. Ada di 30. Kebetulan sama dengan lokasi storage, ya. Di gudang kecil, lokasi penyimpanan dapat berupa sesuatu yang simple seperti area barang jadi,
Sedangkan di gudang yang lebih besar itu bisa mencakup informasi yang lebih spesifik seperti nomor lorong, nomor rak, ya, nomor orbit, ya, dan sebagainya. Ya. Jadi lebih kompleks lagi untuk lokasi daripada barang tersebut. Dalam beberapa kasus, lokasi penyimpanan tidak tersedia dan alat pilih atau pickernya itu menambahkannya ke dokumen setelah dia memilih materi itu. Jadi dalam contoh ini dokumen pengambilan menunjukkan bahan yang akan diambil di itu lokasinya ini dan jumlah kuantitasnya ya, yang dipesan adalah ini. Lalu gudang melakukan pick ya, mengepick jumlah sesuai dengan jumlah barang apakah sesuai ada ya. Bisa jadi ini tidak sama, misalnya di gudang datanya barangnya jumlahnya berbeda, berkurang ya, maka tentunya itu akan berpengaruh kepada biaya pengiriman. Dan di sini lokasi penyimpanannya itu 30 ya. Kebetulan sama dengan lokasi picking, lokasi penyimpanan daripada picking. Picker akan mencatat ya, yang mengepik, yang melakukan pickingnya ini dia akan mencatat pada dokumen pengambilan ya di sini ya, setiap item yang diambil serta lokasi pengambilannya ya. Item yang diambil, berapa yang diambil, dan lokasi pengambilannya ya. Dalam beberapa kasus kuantitas yang dipilih kurang dari kuantitas yang dipesan pelanggan ya. Dalam kasus ini hanya sebagian dari pesanan yang akan dikirim, dan jika ada yang kurang maka akan dipesan berikutnya atau dikirim di kemudian hari ketika produknya itu tersedia kembali. Mungkin juga bahan diambil dari lokasi penyimpanan selain yang ditunjukkan pada dokumen pengambilan ya. Jadi lokasinya bisa saja dia tidak ada di sini ya. Nah inilah alasan yang memastikan untuk mengetahui dari mana barang-barang itu diambil pada saat pengepikan. Dari contoh ini dokumen pengambilan menunjukkan bahwa tim Jones ya, tim Jones ya ini mengambil jumlah yang tepat ya, sesuai, karena kebetulan dalam hal ini sesuai yang dibutuhkan dari lokasi penyimpanan ya. Jadi secara lokasi tepat dan jumlahnya juga sama ya. Selain melengkapi dokumen pengambilan, tim akan memperbarui pesanan penjualan untuk menunjukkan bahwa langkah ini telah selesai. Picking dokumen sekarang ini adalah picking list, packing list ya. Packing list atau kemasan ya, daftar kemasan ya. Packing ini merupakan tindakan menyiapkan bahan untuk dikirim dalam kotak atau wadah yang sesuai. Ketika pesanan dikemas untuk pengiriman, dokumen lain dan daftar pengepakan ya. Dokumen ini menyertakan pengiriman dan merinci barang ya. Merinci barang sejumlah ya di sini barangnya dan rinciannya ya. Pelanggan kemudian menggunakan daftar pengepakan ya, untuk memverifikasi bahwa isi kiriman itu sesuai dengan pesanan pembelian. Jadi perspektifnya adalah organisasi pengirim, tetapi datanya tetap sama. Ya. Jadi di sini datanya nggak berubah ya. Jadi packing list ini meliputi nama dan alamat ya. Nah, nama dan alamat daripada SSB ya. Lalu data tentang pesanan. Ya, ini data tentang pesanan. Informasi pengepakan dan pengiriman ya, ini informasi pengepakan dan pengiriman ya, ini pengepakan pengiriman ya. Lalu billing pelanggan dan alamat pengiriman ya, billingnya tagihannya itu kemana ya, pengirimannya kemana, dan detail tentang material yang disertakan ya. Setelah pengiriman dikirim ya, tim akan memperbarui pesanan penjualan dan menambahkan data yang dikirim ke ini ya, ke area, dan mengarsipkan salinan pesanan penjualan dengan salinan clipping kemasan dan dokumen pengambilan.
Kemudian pengiriman pesanan penjualan yang akan diperbaharui oleh si sana bagian akuntansi untuk memulai langkah pembuatan faktur. Customer invoice ya, atau faktur pelanggan. Jadi harus diingat bahwa proses pengadaan vendor mengirimkan faktur ke SSB ya. Sebaliknya dalam proses pemenuhan SSB dalam proses fulfillment ya, SSB mengirimkan invoice kepada pelanggan ya. Faktur berisi daftar terperinci dari bahan yang dikirim atau layanan yang diberikan kepada pelanggan bersama dengan biaya barang ditambah diskon ya ketika ada pajak pengiriman dan biaya lainnya. Oke. Ini ya. Pelanggan akan mencocokkan informasi yang terdapat dalam faktur dengan informasi dalam daftar pengepakan dari pengiriman dan pesanan pembelian asli mereka untuk memastikan bahwa mereka menerima dan membayar untuk apa yang mereka pesan ya. Dalam contoh ini si sana menerima pesanan penjualan dari tim ya. Dia membuat faktur ya. Dia membuat faktur seperti ini ya, untuk pengiriman material dan pengiriman ke worldwide distribution itu ya. Faktur ini menyangkut alamat pelanggan ya, isinya itu menyatakan alamat pelanggan ya, informasi dasar tentang pesanan ya. Oke ya, ini informasi dasar tentang pesanan ya, ini pesanannya, detail harga material dan totalnya ya. Dan sana akan memperbarui pesanan penjualan untuk menunjukkan kapan faktur itu dikirim ya. Tidak lupa untuk selalu mengarsipkan. Dalam dokumen terakhir berkaitan dengan pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan, dalam kasus yang paling sederhana, pelanggan worldwide ini dia akan mengirim cek ya. Mengirim cek kepada SSB, Super Skateboard Builder, sejumlah yang tertera pada faktur ya. Oke ya. Nah, namun kemajuan teknologi worldwide sekarang dapat mentransfer dana secara elektronik langsung dari banknya ya ke bank SSB ya. Jadi berpindah jumlah ya dari banknya worldwide ke SSB ya. Dalam hal ini baik worldwide atau banknya akan memberitahu SSB tentang transfer tersebut ya. Ketika sana menerima pembayaran ya, dia akan memperbarui pesanan penjualan untuk menunjukkan transaksi ini ya. Oke, selanjutnya